Assalamualaikum ya akhi ya ukhti atamasya ilal bagdad wala tansa i'malur ribat idza kuntum ummah Muhammad ajibu salami binasyad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat panitia lomba yang semangatnya luar biasa, serta pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat the Lord of the Universe, the King of the King, and the Creator of everything in this world is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang pesan dakwahnya mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul, dan yang mengkafahkan Islam, bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Tidak lain dan tidak bukan, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia merupakan pasar halal terbesar di dunia, di mana memiliki sekitar 244 juta penduduk yang beragama Islam. Dan tentunya sudah tidak asing lagi dengan gaya hidup halal. Gaya hidup halal kini dipandang bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai gaya hidup yang mengedepankan kualitas, kebersihan, keamanan, etika, dan keberlanjutan. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan dua patah kata yang insya Allah bermanfaat dengan judul Hidup Halal Lebih Tenang, Lebih Berkah. Apa judulnya? Oi penonton, babi itu haram, jangan dimakan ya, tidak bagus babi itu. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa halal haram bukan hanya soal makanan, tetapi mami peri. Apa itu mami peri? Makanan, minuman, perbuatan, dan rezeki. Artinya, gaya hidup halal bukan hanya sekedar mengkonsumsi makanan dan minuman yang diperbolehkan, tetapi juga menjaga segala perbuatan, pekerjaan, interaksi, muamalah kita. Karena harta yang haram merupakan pemutus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan sampai kita, saudara kita, anak-anak kita mengkonsumsi dari harta yang haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Wahai manusia, makanlah sebagian yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Hadirin yang berbahagia, pada hakikatnya segala yang ada di muka bumi ini halal kecuali ada sesuatu yang mengharamkan. Kalau ayam halal tidak? Kalau ayam mati kemarin haram. Kalau jadi DPR halal tidak? Halal. Tapi kalau korupsi haram. Betul apa betul? Hadirin yang berbahagia, ngomong-ngomong nih soal halal, tutor dong gaya hidup halal. Hidup halal itu sebelum membeli, gunakan akal, pakailah harta dengan ideal. Tidak lupa sisihkan amal, bukan hanya
mengikuti yang viral agar kita tidak terjungkal meskipun hidup di zaman digital. Hadirin yang berbahagia, tahu nggak kenapa dukun nggak bisa kaya padahal sekali dapat bisa puluhan juta? Karena harta yang didapat bukan dengan cara yang halal, melainkan dengan maksiat dan juga dipergunakan untuk maksiat. Akhirnya hidupnya tidak berkah dan tidak bahagia, sehingga yang tersisa hanya ilusi semata. Jadi hadirin sekalian, daripada kita ke Gunung Kawi, mendingan kita perbaiki diri. Betul? Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka yang lebih layak baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin sekalian, perlu kita ingat mudahnya bertransaksi di era digital dan juga akses gaya hidup hayal yang kian mudah tidak terlepas dari tantangan yang kian lama kian kompleks. Munculnya tren FOMO, maraknya riba, meluapnya judol, masifnya pinjol, dan viralnya investasi bodong menjadi ujian tersendiri bagi generasi muda. Untuk itu, perlunya kita menanamkan kesadaran dan perlindungan diri agar tidak terjerat dan selamat dunia akhirat. Akhirul kalam, marilah kita jadikan gaya hidup halal bukan hanya sekedar slogan, melainkan pedoman yang nyata dalam setiap langkah kehidupan. Semoga kita senantiasa berada di jalan yang membawa keberkahan dan menerapkan prinsip keagamaan. Ungdur makola, wala tangdur mankola. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Izin pantun ya teman-teman. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membawa cherry. Cukup sudah dari saya, sampai jumpa di lain hari. Wabillahi taufik wal hidayah, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.